Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Kamis jam 9 seperti biasa Info UG masih bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi sahabat Megastor yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang Kulon Progo dan juga kawan Kota Perak Yogyakarta. Juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi juga Sangaji TV Yogyakarta ya. Langsung yuk kita bergabung dengan Alvin yang sudah ada di studio Gunadarma. Alvin, selamat pagi Alvin. Selamat pagi Mardika Adi. Mantap. Pagi hari ini siapa nih narasumber kita Alvin? Pagi hari ini ada salah satu narasumber, beliau ini merupakan salah satu kepala bagian pembinaan minat dan bakat mahasiswa Gunadarma, kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita tanya bener nggaknya nih. Boleh, sekalian tanya sebenarnya Alvin sesuai dengan minat dan bakatnya nih sekarang nih. Oke lah, Alvin silakan Alvin, kita mulai Info UG. Baik, terima kasih Mardika Adi, terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia setiap hari Kamis dan Sabtu untuk menyaksikan program info seputar Universitas Gunadarma. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang ada di 7 kota yang sedang mendengarkan melalui jaringan Radio Mega Suara Network. Anda yang sedang menyaksikan melalui UGTV, kemudian melalui MGS TV Sukabumi, dan tentunya Sangaji TV Yogyakarta. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMM MIKOM. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Beliau juga bagian dari bidang kemahasiswaan Universitas Gunadarma. Pak Theo. Selamat pagi Mas Alvin. Sehat Pak? Alhamdulillah, salam sehat. Tadi benar nggak Pak Teddy ini bagian dari ke bidang kemahasiswaan? Ya. Bidangnya apa Pak? Saya lebih dominan sekarang ini, beberapa tahun ini concern ke pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Berarti terakhir kalau boleh tahu tahun 2025 apa yang sudah dicapai dari teman-teman mahasiswa terutama yang bidang minat dan bakat ini? Ya, karena di Gunadarma itu banyak sekali bidang yang juga boleh dikatakan cabang-cabang dari sisi science gitu ya, sisi keilmiahan, sisi olahraga, sisi seni, sisi budaya, sisi keagamaan, itu semuanya tumbuh cukup bagus. Mas Alvin, artinya berarti bukan minat dan bakat di olahraga aja, tidak. Berarti yang lain-lain semua. Menarik ya, menarik, luar biasa loh. Iya. Tidak mudah juga memang, karena itu concern kita bagaimana membuat mahasiswa itu yang punya talenta ya, yang enggak pun kalau mereka punya keinginan yang kuat, passion yang kuat, itu malah jadi mahasiswa tuh mereka berprestasi loh untuk beberapa bidang. Oke. Jadi mereka memang mulainya ketika sudah kuliah, mereka daftar gitu di masing-masing katakan unit kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa, terus mereka ikut pelatihan, dibina, konsisten gitu, malah ikut berprestasi. Ini luar biasa.
Ada yang juga dari zaman mahasiswa. Gitu. Nah ini yang kita jaga nih. Oke, ini kan lagi ada pendaftaran mahasiswa baru. Ya. Nah, kita nggak tahu nih Pak, yang akan daftar ke Universitas Gunadarma zaman SMA-nya, zaman SMK-nya, mereka punya bakat dan minat yang terpendam, bahkan mungkin sudah berprestasi di baik tingkat nasional maupun. Betul. Pak Teddy gimana ngeceknya ini calon-calon mahasiswa yang mau bergabung ke sini? Yang jelas ini masanya ya, masa memang penerimaan mahasiswa baru. Yeah. Oke, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu ketika calon mahasiswa mendaftar ke Gunadarma, oke, mereka sudah memenuhi persyaratan segala macam. Nanti kan akan ada info di mana mereka akan mengikuti orientasi. Oh, PKKMB. Oh iya. Ya kan? Oh iya. Orientasi. Nah, ketika mereka orientasi, di sana nanti ada isian semacam kuesioner yang wajib mereka isi. Baik, termasuk apa mereka senang belajar apa. Contoh mereka senang belajar kelompok, mereka senang kegiatan-kegiatan apa saja. Terus di luar kampus mereka aktif di mana. Terus nanti mereka melihat adanya beberapa unit kegiatan, bidang-bidang cabang-cabang yang tumbuh di Gunadarma, itu mereka tertarik kemana. Terus mereka punya prestasi apa, itu nanti mereka ngisi. Oke. Nah, dalam 3 tahun terakhir mereka di SMA, ya di sekolah menengah itu, nah itu nanti kita coba input semua, kita ambil insight itu semua, terus kita coba kategorikan. Nanti habis itu kita akan sampaikan kepada ketua-ketua badan perwakilan mahasiswa gitu ya, termasuk badan eksekutif mahasiswa itu kita panggil, ketua unit usaha segala macam. Nanti mereka kita plotting. Ini ada potensi yang bisa masuk ke cabang tari contohnya. Oke. Ini paduan suara contohnya. Nanti mereka menghubungi. Di samping kita juga meminta kepada unit kegiatan itu open recruitment kayak biasa. Oke. Siapa tahu kan ada yang memang waktu itu lupa ngisi atau memang mereka malu-malu untuk ngisi kan gitu ya, sehingga mereka daftar. Ada syarat khusus nggak untuk misalnya si calon mahasiswa baru ini masuk ke bidang kemahasiswaan, misalnya dia mau ikutan ini, ikutan itu, ikutan ini gitu? Secara khusus banget tidak ada Pak Alvin. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Sejauh mereka memang berminat gitu, wah kayaknya mulai dari mahasiswa baru nih mereka pengen nih aktif di bidang katakanlah olahraga tertentu contohnya. Terus mereka dia kan tahu mereka punya potensi kan ya, mungkin fisik bagus segala macam, mereka daftar. Nanti ketika kelihatan tuh Pak, kelihatan mereka yang motivasi kuat, yang passionnya semangat gitu, yang mau belajar itu kelihatan. Dan itu ternyata malah dapat kesempatan ikut di kesempatan kompetisi baik internal maupun eksternal. Oke. Banyak Pak, banyak gitu. Kalau misalnya mereka datang nih atau bergabung dengan contohnya basket gitu Pak. Iya. Itu bukan berarti dia hanya bergabung dong, tapi ada pembinaan, ada pelatihan, sampai yang tadi Pak Teddy bilang ada kompetisi internal ataupun eksternal. Benar begitu? Betul. Jadi pelatihannya juga ada? Ada. Pembinaan terhadap mahasiswa terus dilakukan pasti. Karena gimana pun kan mahasiswa itu harus harus sensitif dengan adaptasi perubahan-perubahan yang ada lah. Oke. Otomatis ya Pak. Otomatis karena sekarang multidimensi perubahan, uncertainty, situation itu kan mereka harus dapat. Nah, pembinaan terhadap organisasi mahasiswa wajib kita lakukan. Kan semua organisasi mahasiswa itu ada dosen yang diminta ikut membina. Oke. Nah, di samping nanti secara teknis mereka juga punya pelatih official sendiri yang memang membina secara teknis di lapangan. Itu ada. Sampai ada official. Oh, ada Pak. Coachnya juga berarti yang serius ya? Iya, serius. Jadi memang supaya bagus. Supaya mereka juga merasa tepat lah ya. Ada jadwal latihan, ya kan, ada venue dan lain sebagainya. Dia harus disiplin juga. Oke. Contohnya selesai jam kuliah, jam 4, mereka latihan contohnya. Maksimal paling jam 8 malam, jam 9 malam latihan. Itu juga hampir semua cabang lah ya, hampir semua. Berarti di Universitas Gunadarma ada satu bagian khusus, kalau mungkin di perusahaan itu ada divisi khusus untuk masalah kemahasiswaan dan prestasi-prestasinya ini ya? Betul sekali. Itu di bawah rektor? Tetap di bawah wakil rektor 3. Oh, di bawah. Bapak Dr. Irwan Bastian SKMMSI. Oh. Kan itu ada tim bidang kemahasiswaan cukup banyak. Nah, tentu semuanya harus ada tim. Di mana saling, kita sama ya Pak, saling kita
mappingkan lah gitu untuk beberapa cabang yang memang kalau secara agenda nasional, agenda kementerian, agenda provinsi, bahkan agenda internasional itu kan setiap tahun sudah ada. Nah, kita kan berupaya untuk mencapai itu semua. Yang memang punya potensi harus kita coba dorong sampai ke internasional, kita dorong. Seperti paduan suara. Oke. Nah, kan muncul event-event internasional luar biasa kan. Prestasinya juga keren itu. Iya, nah itu seperti paduan suara itu tim mahasiswanya kan banyak, Pak Alvin. Ya kan ada 30 choirnya, ya kan ada 45. Itu kan kebanyakan yang memang mulai dari kelas 1. Zaman mahasiswa baru masuk. Mereka mau belajar ini. Oh, karena misalnya angkatan yang pertama udah lulus berarti Iya, harus untuk mengisi suara-suara alto, bass, sopran gitu kan harus dicari. Nah itu harus dites kan. Nah ini kayaknya Pak Alvin suaranya miripnya masuk ke mana nih contohnya sopran. Nah itu nanti latih terus tuh Pak. Itu dari tingkat 1, makanya kalau kita ngeliat di kampus tuh kadang ada mahasiswa paduan suara tuh sore mereka lari keliling gedung itu kan, lari mereka supaya ngatur napas gitu. Terus setiap hari latihan luar biasa itu emang. Saya sempat lihat ada yang teriak-teriak, ada yang betul. Gitu. Mereka masing-masing. Itu kebanyakan Pak Alvin itu dijaring dari calon mahasiswa baru. Kebanyakan kelas 1 gitu. Mereka nanti latihan, nanti kalau memang secara komposisi, konsistensi, kestabilan suara itu mereka bisa diandalkan, mereka nanti masuk tim untuk nyanyi di mana. Kalau misalnya yang paduan suara tadi ada 30 orang misalnya Pak ya, kemudian berprestasi, kayak kemarin kan juara di Rusia apa di mana ya? Betul. Nah, ada nggak perhatian dari Universitas Gunadarma untuk mereka yang punya prestasi? Apakah prestasinya harus internasional atau nasional atau daerah atau lokal gitu? Tentu ada. Yang jelas bentuknya apa Pak? Bentuknya bisa macam-macam. Yang jelas satu, prestasi itu disarankan memang didorong levelnya ya provinsi ke atas lah. Oke. Kalau RT enggak dong. Ya. Tingkat RT itu jadi fundamental aja. Kan gitu ya. Itu kan ajang fundamental. Iya. Nah, bentuknya bisa ada diberikan prestasi potongan uang kuliah. Ya kan? Ada juga prestasi reward yang lain. Gitu. Kalau yang potongan kuliah berarti paduan suara 30 orang nih Pak Teddy. Berarti semuanya juga dapat. Ya, kalau memang seandainya prestasi itu layak diberikan, iya Pak. Karena bagaimanapun kan itu memang tidak mudah. Iya. Kan nggak mudah. Dan itu juga membawa nama luar harum. Biasa. Gitu luar ya. Biasa. Karena di kondisi adaptif sama transformatif sekarang itu kan ya semua kita harus bergerak untuk mengikuti lah. Ya, meningkatkan kualitas dalam semua aspek. Karena regenerasi calon mahasiswa baru itu kan menanti itu juga. Melihat. Makanya saya katakan salah satunya ya mahasiswa yang punya potensi, yang memang ingin gitu mengembangkan kemampuan, minat, bakat itu wadahnya lengkap. Bahkan dari sisi katakanlah sosial keagamaan, sosial contoh Gunadarma juga aktif dalam konteks katakanlah peduli dengan musibah yang terjadi contohnya. Ya kan ada KKN, mereka ada yang memang harus ke lapangan memberikan semacam pendampingan untuk sisi kesehatan, sisi psikologi, atau sisi pembelajaran di luar kampus kepada wilayah-wilayah tertentu. Itu kan luar biasa menarik. Itu kan bisa membuat mereka juga kaya kan gitu ya. Tidak hanya dominan di kampus belajar kan gitu ya. Nah itu sekarang itu menurut saya semenjak banyaknya program pemerintah juga yang mendorong perguruan tinggi, masyarakat bisa kolaborasi, ya pentahelik lah dalam berbagai sektor itu, ya kita berusaha untuk mendorong, gitu. Terutama ketika ketemu dengan industri, company yang memang mau ya officially kerjasama dengan Gunadarma dan kelihatan win-win nanti mahasiswa Gunadarma itu dilibatkan sejauh mana dan seperti apa, dan memang mereka memperoleh sesuatu yang luar biasa supaya mereka nanti pas tamat juga atau sebelum tamat juga mereka sudah berinteraksi dengan mudah dengan perusahaan-perusahaan yang memang bisa menerima mereka kan gitu. Apalagi kan sekarang Pak banyak yang model hybrid kan ya, magangnya ya kan Pak. Terus kerja juga. Gitu.
Menarik sebenarnya Pak Ben. Sekarang itu sangat berbeda sebenarnya dengan Berarti sebelumnya. kesimpulannya bahwasanya di Universitas Gunadarma memberikan kesempatan beasiswa. Saya kira hanya akademik saja, nilainya bagus, Oh, tidak. 3,54 dan sebagainya. Ternyata dari olahraga juga Iya. untuk mendapatkan kesempatan itu. Iya. Itu hampir banyak bidang Pak Alvin. Tidak hanya Tidak akademik. hanya oke. Tidak hanya akademik. Kalau akademik di bagian kemahasiswaan juga, Pak. Akademik itu tentu di bagian akademik. Oke. Di masing-masing Oke. fakultas kan ada bagian akademik. Oh, iya, iya, Nah, di kemahasiswaan itu nanti hanya membantu karena memang ada hubungannya dengan pengelolaan beasiswa. Oke. Nah, pembinaan mahasiswa yang memperoleh beasiswa itu di kemahasiswaan. Oke. Jadi kita tetap Iya, iya, membina, iya. siap. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Teddy kepada calon mahasiswa untuk bergabung khususnya di bidang kemahasiswaan biar mendapatkan reward dan Iya. juga beasiswa lah. Iya. Baik Pak Alvin, para pemirsa dan juga orang tua dimanapun berada gitu ya, Bapak Ibu dan juga calon mahasiswa, memang konteksnya Gunadarma itu kalau memang mau dicermati, tumbuh kembangnya institusi ini seiring sejalan sama tumbuh kembangnya pembinaan, pengelolaan organisasi dan pembinaan organisasi mahasiswa. Itu saya pastikan. Karena emang saya terlibat langsung, incas, melihat, mendata, berinteraksi, apalagi ke lapangan gitu ya, kita mengelola berbagai event, kegiatan baik di Gunadarma, di luar Gunadarma juga, bahkan sampai ke level nasional internasional. Ya seperti tahun 2025, Pak Alvin tanya 2025, saya mendampingin ada mahasiswa Gunadarma tampil di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Oke. Ada cabangnya, termasuk cabang catur, cabang voli, yang sebelumnya ada cabang bola basket, cabang tarung derajat, itu sampai level nasional. Karate, Iya, iya. ya, taekwondo, kayak gitu Pak Alvin. Oke. Bahkan ada cabang-cabang seperti hoki juga pernah menjuarai di level nasional di ITB bahkan. Oke, oke. Jadi menurut saya sih ini menjadi sebuah bentuk bahwa perlu diketahui juga bahwa calon mahasiswa baru itu masuk ke Gunadarma itu walaupun nol, kepengen kuliah gitu, dan mereka merasa di zaman SMA atau sekolah tinggi belum incas lah gitu ya, masih malu-malu, masih setengah-setengah gitu, yakin gak yakin. Nah ketika mereka lihat banyak yang rekrutmen dibuka, banyak kesempatan untuk memilih dan mereka menemukan wadah yang kayaknya enjoy gitu ya, kepengen, itu banyak yang berprestasi. Oke. Siap. Banyak, termasuk yang fotografi sekalipun, menari sekalipun. Oke, oke. Itu menari ada yang sampai ke Thailand bahkan Pak Alvin. Tampil di Istana Negara juga sudah ada. Oh my god. Ya, bagus, menurut saya luar biasa. Oke, oke. Nggak mudah memang. Iya, siap. Tapi ya kita senang ya, karena itu memang harus hidup semua dan memang itu bentuk ekstrakurikuler juga bagi mahasiswa, sehingga mereka punya punya sesuatu yang bisa mereka dapat di mana mereka bisa latih disiplinnya, ya kan, teamworknya kan gitu ya, termasuk juga apalagi itu bertanggung jawab ketika disuruh tampil, ya share live gitu, Iya, iya. ataupun secara virtual kan ada juga lomba-lomba yang sifatnya virtual. Oke. Ya, seperti game online kan, Gunadarma kan bagus tuh, Sempet kuat. juara juga. Iya, Iya, sampai iya, juara. iya. Bahkan sampai ke Asia, betul. Tenggara bahkan. Iya. Oke, Pak tadi nanti kita lanjut ya. Siap. Oke, baik pemirsa dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui banyak tentang penerimaan mahasiswa di Universitas Gunadarma, Anda juga bisa ikuti atau follow dua akun sosial media yang ada di Instagram dan juga di TikTok, yaitu di pmb.ug. Dan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, Anda juga bisa saksikan live TikTok penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa follow akun sosial TikToknya di pmb.ug atau akun Instagramnya juga sama di pmb.ug. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Di Info UG masih bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi buat saat Mega Sore yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang, Kulon Progo dan juga kawan Kota Perak Yogyakarta.
Juga selamat pagi buat pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini narasumber kita adalah Dr. Teddy Oswari SEMMM Ikom. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Gunadarma. Lanjut yuk, sesi kedua di Info UG bersama Alvin yang sudah ada di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi dan juga terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Info Gunadarma. Dan kita saat ini bersama Bapak Dr. Teddy Oswari SEMMM Ikom. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan juga merupakan Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Jadi untuk Anda yang mau masuk ke Universitas Gunadarma nanti harus bergabung dengan Pak Teddy, tanya-tanya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya informasikan kembali untuk pendaftaran mahasiswa baru di Gunadarma sejak Februari sudah dibuka melalui jalur online dan juga offline. Dan untuk jalur atau prosedur seleksi masuk ada 3 prosedur. Yang pertama ini adalah tes seleksi masuk, kemudian nilai rapot dan juga nilai UTBK. Untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa ikuti akun sosial medianya di pmb.ug atau Anda bisa klik juga pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Pak Teddy, Ya, ini banyak bertanya juga nih teman-teman. Sejak Februari sudah dibuka pendaftaran mahasiswa Gunadarma. Padahal perkuliahan kan masih lama. Betul. Kalender akademik di September kalau nggak salah. Betul. Nah yang jadi pertanyaan, ayo daftar. Kenapa harus daftar sekarang? Apakah memang, kan biasanya di kampus-kampus itu ada gelombang 1, Betul. gelombang 2, gelombang 3. Iya. Kenapa di Gunadarma nggak seperti itu, Pak? Gunadarma punya ciri tersendiri lah, Oke. punya ciri sendiri pengelolaan penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, memang di awal Februari tanggal 2 itu kita sudah buka Ya. opening penerimaan mahasiswa baru sampai dengan sekarang. Yang memang membuat kita di awal buka itu salah satunya adalah karena kan kapasitas program studi, jurusan-jurusan kuota itu kan juga kalau sudah terpenuhi kan bisa jadi kita nggak nerima lagi kan gitu Pak Alvin ya. Nah artinya kan memang ada kuota. Iya. Itu kan kuota itu kan seiring sejalan dengan memang ya segala sesuatu persyaratan yang memang harus kita penuhi lah. Oke, contohnya gini Pak Teddy. Kalau misalnya Fakultas Ekonomi di bulan April ini kuotanya sudah terpenuhi, berarti nanti Juni, Juli, Agustus, September tidak lagi menerima. Kalau Karena seandainya memang sudah full, nggak bisa. agak susah dalam konteks kita nanti untuk memberikan laporan. Oh. Kan ada komposisi. Iya. Ya kan? Kalau dulu kan bebas aja bebas, gitu Pak ya. Alvin. Iya, Sekarang kan ditentukan oleh pemerintah. Contoh, jumlah dosen Fakultas Ekonomi berapa? Oke. Untuk prodi manajemen berapa, prodi akuntansi berapa, ekonomi syariah berapa? Ya kan? Terus dosen yang tamatan S2, tamatan S3, guru besar ada berapa? Kan sekarang begitu semua di perguruan tinggi Pak Alvin. Oke. Nah, setelah itu dilihat komposisi itu. Terus kapasitas sarana prasarana, dukungan-dukungan yang lain-lainnya kan tetap jadi pertimbangan. Artinya gini, jangan sampai nanti ada hal yang memang jadi temuan bagi kampus, institusi sehingga bisa merugikan kita juga kan gitu ya. Oke. Nah, ini kan perlu kita konsisten lah menjaga. Sejauh ini kalau Gunadarma sudah bagus dan peminat mahasiswanya juga di awal-awal pembukaan juga ternyata banyak juga yang daftar, kan bagus. Artinya sesuaikan gitu ya. Nah, mereka bisa melihat, bisa merasakan dan juga bisa sesuai lah dengan ketika mereka merasakan kuliah itu sendiri. Oke, kalau kuotanya misalnya di kampus Depok, Iya. kampus Iya. D misalnya, D. kuota ini misalnya Pak, misalnya kuotanya hanya 100, Iya. sementara kekeh gitu Pak, Iya. mahasiswa ini calon mahasiswa ini pengen masuk ke Universitas Gunadarma, Siap. tapi di Depok udah penuh, Iya. misalnya Iya. ke Bekasi atau ke daerah lain masih bisa? Masih. Oke. Masih Pak Ben. Masih. Siap. Nah, yang dimaksud dengan kuota itu kan memang komposisinya tidak kaku kan dia, tidak plek gitu kan tidak. Nah, contohnya kisaran sekian sampai sekian. Iya. Nah, jadi masih ada spare lah. Tetap kita coba untuk melihat, mengakomodir. Gitu. Oke. Masih oke sih sebenarnya. Sejauh ini sih fine. Iya. Gitu. Cuman memang kita dari awal, karena itu tadi karena ada sisi lain juga di eksternal perguruan tinggi itu, perguruan tinggi swasta tentunya kan ada tadi disebutkan ada
seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, ini juga karena swasta itu sekarang sudah tidak seperti dulu, terutama kampus-kampus yang memang konsisten, tumbuh, kembang, transformatif, adaptif juga, inovasi juga, seperti kampus kita, Gunadarma, ya kita juga punya daya saing kan gitu ya. Nah, sehingga kita juga kan nggak mungkin kita buka bulan Juni gitu kan, nggak mungkin. Nah, kita tetap harus buka di awal tahun, di mana kita juga punya value tersendiri kan gitu ya. Punya konsep pengembangan sendiri, punya banyak karya mahasiswa, dosen, institusi juga tumbuh dengan bagus. Dan ini kan jadi penilaian yang tidak bisa ditutupi juga oleh pemerintah kan gitu ya. Iya, makanya keluarlah sistem yang kuota itu ya Pak ya. Karena memang dari Dikti, dari Gunadarma juga sudah memperhitungkan kalau satu kelas misalnya 100 orang ya ini udah nggak masuk akal gitu ya Pak. Makanya ada batasan atau kuota. Kalau misalnya di April ini sudah full kuotanya, otomatis. Makanya diharuskan cepat-cepat untuk mendaftarkan. Betul sekali. Begitu mungkin ya Pak ya. Nah, seperti kita ngeliat perguruan tinggi negeri kan ada kuota. Benar. Kan mereka nggak boleh. Iya. Nah, mirip lah kurang lebih. Sehingga kita juga di awal tahun, karena tadi saya katakan kita, Gunadarma, yang memang berdiri cukup lama kan gitu ya, sejak tahun 81, dan tumbuh kembangnya progresifnya sangat luar biasa. Itu kalau tahun 90-an, tumbuh kembangnya Gunadarma apple to apple dengan perguruan tinggi lain, kan jauh Pak Alvin sekarang, jujur aja. Ya kan, apalagi kan kita sudah banyak berinteraksi juga, bahkan Gunadarma nggak apa ya, tidak bukannya tidak peduli, bahkan kepedulian membina perguruan tinggi swasta yang grade-nya di bawah Gunadarma pun udah banyak banget. Kan gitu ya, kepedulian kan gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya sibuk dengan kita yang memang tumbuh sendiri, tidak. Saya masih ingat betul waktu mantan Presiden Jokowi, Presiden ke-7 mengatakan bahwa waktu itu groundbreaking. Paling berkesan ngomongnya begini, mengatakan bahwasannya Gunadarma itu adalah kampus terbesar. Sampai jumlah mahasiswanya 40.000. Ini kan satu kebanggaan juga mungkin ya Pak ya. Bagi kita bahwasannya ini ada pengakuan dari seorang presiden loh, bukan yang lain ya. Karena selama ini mungkin pengennya negeri, tapi harusnya dilihat juga negeri sama swasta itu beda lah, udah pasti beda. Tapi dari kualitas sama mungkin ya Pak. Nah, yang membedakan Universitas Gunadarma menjadi kampus yang selalu diperhitungkan, memang ada apa saja sih? Kelebihannya gitu loh Pak. Pengakuan nyata dari presiden itu kan menurut saya tuh real ya kan, karena kelihatan dari data, dari infrastruktur ya kampus swasta seperti Gunadarma dan capaian-capaian. Nah, kalau dari sisi kelengkapan transformatif yang kita lakukan, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kualitas SDM, kan luar biasa, ya kan? Dosen Gunadarma katakanlah, kita saja jujur nih, sampai sekarang itu kita memiliki 848 dosen yang bergelar S3. Tamatan Gunadarma. 800 Pak? Iya, tamatan Gunadarma. Oke. Sebentar. Bisa lebih mungkin Pak? Itu tamatan Gunadarma ya. Artinya belum yang tamatan luar negeri, yang disekolahkan Gunadarma ke luar negeri. Atau yang dapat beasiswa ke luar negeri. Ya kan? Belum yang dosen tersertifikasi, ada sekitar 831. Oh, ada sertifikasi? Sertifikasi dosen, Gunadarma banyak. Mungkin termasuk salah satu atau nomor sekian terbanyak se-Indonesia. Walaupun jumlah dosen kita kan 1.612. Cukup banyak juga. Wow. Itu kan sesuatu keunggulan luar biasa. 1.000 itu maksudnya ya, kan ada kayak ada dosen yang cuman sekali dua kali ngajar. Apa itu namanya ya? Part-time gitu ya mungkin? Dosen tidak tetap ya? Iya, tidak tetap. Itu 1.600. Iya, itu kita punya dosen tetap yang cukup banyak. Udah kayak pabrik aja. Luar biasa. Karena itu tadi, karena kita lokasi kampus itu cukup banyak, ya kan. Bahkan sampai Presiden ke-7 Pak Jokowi mengakui itu kan kaget kan sampai kita Gunadarma buka di PPU dan IKN, ya kan. Itu menunjukkan bahwa kita juga tidak langsung loncat ke sana, karena kita kan ada di wilayah Jabodetabek sudah cukup banyak, ya kan. Ada beberapa lokasi kampus, Bekasi, Tangerang, Jakarta Pusat kan gitu ya, Depok dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa Gunadarma itu ya nggak langsung loncat begitu saja, ternyata sudah banyak membangun infrastruktur, atau masuk juga seperti kebutuhan teknologi informasi. Ya kita katakanlah punya perangkat komputer, superkomputer yang luar biasa di Indonesia, bisa dihitung kan lah. Apalagi
Gunadarma punya DJ X1, DJ X100 gitu-gitu yang sudah dipakai banget lah buat kegiatan riset, ngajar mahasiswa, dosen, bahkan hasil-hasilnya dikompetisikan level nasional, bahkan di internasional. Itu keunggulan yang menurut saya sih nggak semua dimiliki oleh kampus lain. Apalagi budaya riset kolaborasi Gunadarma itu di internal bahkan dengan eksternal itu kan smooth, cepat Pak Alvin. Kalau Gunadarma masih nggak kerjasama dengan perguruan tinggi yang di luar negeri? Kalau dulu kan saya masih ingat betul dengan iklan di TV itu bekerja sama dengan Universitas Bourgogne Prancis gitu kan. Betul. Sekarang masih berkolaborasi atau kerja? Masih. Pak Ben. Awal tahun kemarin ya, kalau tidak salah. Itu kan datang dari Bourgogne ke sini. Oke. Bourgogne datang. Bourgogne di Prancis kan datang. Termasuk dari Rusia datang. Oh, tidak hanya Iya. Bourgogne Prancis, masih ada yang lain Masih, ya? Pak. Uzbekistan ada. Bahkan Uzbek. sekarang kan kita menerima itu beasiswa IAS ya, yang ada mahasiswa NTT kuliah di sini. Oke. Terus dari beberapa negara kuliah ke sini kan ada sekarang. Sekarang ini masih kuliah. Ada di beberapa program studi. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, ini kan Uzbekistan ya, juga betul. Pak masih ingat kan ya? Masih Ada ingat. masuk Bosnia, Uzbekistan gitu ya. Pak Made sempat Iya. bawa ke Bogor waktu itu. Oke. Ada Luna Maya. Oke. Bener. Masih ingat aja Pak Alvin. Masih, kalau yang begitu ingat ya. Tapi Pak, saya juga masih ingat bahwasannya Presiden ke-7 Jokowi juga mengatakan, lulusan di Universitas Gunadarma khususnya di kampus IKN harus langsung bekerja di lokasi IKN. Udah ditagih belum itu Pak? Luar biasa. Udah. Itu kita kan lagi menyiapkan proses ke sana ya. Oh belum ada lulusan ya? belum Kalau lulusan. oh iya baru Kan tahun tetap- keempat sekarang. Ya. Oh iya betul. iya. Kita lagi siapkan. Itu sesuatu luar biasa. Itu privilege kan. Iya. Itu bentuk bahwa memang Indonesia bangga. Gitu. Ada konsistensi, kontribusi perguruan tinggi swasta yang memang nggak main-main kan gitu ya. Iya. Membantu mencerdaskan SDM-nya Indonesia dengan segala tantangan yang ada dan pemerintah menyambut baik. Iya. Ini kan menurut saya ya harusnya seiring sejalan seperti ini kan luar biasa nih. Penting. Dan kita juga kan tidak tinggal diam juga. Iya, artinya bahwasanya belum lulus juga udah diminta sama Iya, Pak Jokowi betul sekali. waktu itu kan. Betul. Kampus PPU dan IKN itu sekarang kan juga buka penerimaan kan Pak Alvin. Oke. Nah, ya kan ini masa-masanya sama pada prinsipnya. Ya penerimaan mahasiswa baru baik yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya lah gitu ya. Karena kita punya pusat ibu kota di sana yang lagi terus diselesaikan bangunan, yang bekerja juga sudah ada yang mulai di sana. Ya tentu Gunadarma harus banyak ikut peran andil dalam konteks kerjasama dengan Pemda, dengan industri yang sudah mulai ada di sana dan seterusnya. Itu kan kita lakukan, termasuk dengan otorita. Otorita IKN, yang di betul. IKN itu Pak Betul ya. sekali. Oke, Pak, ada yang spesial nggak, terutama di kampus IKN, PPU itu sana? Apa Teddy pernah ke sana atau Iya. ngajar langsung itu? Kan ada smart class biasanya kan Iya, smart betul class sekali. itu ya. Iya. Iya. Ada kesempatan ngajar di sana. Iya, Pak Alvin. Gimana responnya Pak? Sebenarnya gini, bagus loh, senang lah pasti mereka. Iya, pasti. Mereka kan pada prinsipnya kalau ketemu dengan dengan banyak dosen gitu ya, dengan banyak dosen, dengan banyak experience-nya, dengan banyak activity dan mampu menginspirasi mahasiswa, mendorong mahasiswa itu kan mereka pasti senang. Iyalah. Bahkan sudah ada yang dilibatkan dalam kompetisi. Kemahasiswaannya juga betul. ada. Oke. Kompetisi yang memang bisa hybrid, ada di sana, ada di sini, bisa online, itu dilibatkan. Bahkan pernah yang juara-juara itu diundang ke sini bahkan. Oh ya? Ya, karena kan ketemu finalnya dengan yang di sini. Oh, Mahasiswa yang di oke, yang di Jakarta, yang di Depok. Iya. Baik. Oke, siap. IKN dan juga PPU ya, ada dua kampus. Iya. Yang di tengahnya itu yang IKN itu kampus khusus untuk apa ya Pak? Sebenarnya itu lebih memang didorong Internasional kalau nggak internasional, salah. betul. Oke. Program internasional, baik pasca sarjana, ya mungkin nanti terus kita kembangkan sampai ke level sarjana. Oke. Itu memang sesuai dengan misi pemerintah yang memang dalam konteks ada di kawasan IKN. Oke, Ya. siap. Baik, Pak Teddy nanti kita lanjut ya. Siap, Pak Alvin. Kita masih memiliki satu sesi pembahasan di kesempatan hari ini sampai jam 10 nanti, Pak. Baik, pemirsa dan juga pendengar, sekedar mengingatkan kembali bahwasannya pendaftaran online dan juga offline sudah dibuka sejak 2 Februari dan ternyata responnya sudah banyak, bahkan sudah ada yang melakukan daftar ulang. Nah, untuk Anda yang belum melakukan pendaftaran di Universitas Gunadarma yang ingin daftar online di
pendaftaran gunadarma.ac.id/2026. Sementara untuk Anda yang offline bisa datang ke beberapa kampus yang sudah ditentukan. Yang pertama ini adalah kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cikareng, kampus Salemba, kampus Karawaci, dan tentunya kampus IKN. Selengkapnya nanti akan kita bahas bersama Bapak Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Satu sesi terakhir di Info UG pagi hari ini. Masih bersama saya Mardika Adi. Menyapa dulu saat Megastar yang mungkin baru saja bergabung ya. Yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta, juga pendengar UG Radio. Anda masih bisa menyaksikan secara live di UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Yuk, jangan sampai ketinggalan lagi, langsung kita bergabung dengan Alvin yang ada di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mas Dikadi, dan kita kembali di Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini. Sekedar mengingatkan bahwasannya Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan juga Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selama pendaftaran mahasiswa baru ini, kita juga akan mengadakan live TikTok di sosial media tentunya. Sosial medianya itu adalah TikTok dan juga Instagram. Tapi Anda harus saksikan setiap hari dari jam 1 sampai jam 3 sore live TikTok di pmb.ug. Dan untuk akun sosial media Instagramnya Anda juga bisa follow pmb.ug. Di sana banyak informasi yang bisa Anda dapatkan seputar Universitas Gunadarma, terutama untuk Anda yang ingin bergabung dan menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma. Kemarin saya lihat nih Pak Teddy Ya, okay. Di pmb.ug sosial media di akun Instagramnya ada alumni. Ternyata ini adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Ya. Pak Dr. Nufransa, Iya. Wira Sakti Eskom MEC, Iya. alumni S1 Sistem Informasi tahun 89. Kenal Pak? Pernah ketemu? Pernah ketemu? Iya, Oh beda jurusan soalnya. Beda, betul. Nah artinya lulusan-lulusan Gunadarma memang banyak yang boleh dibilang sukses banget gitu ya Pak ya. Banyak. Ada track lain alumni-alumni yang terakhir itu yang Uzbekistan itu ya Pak ya? Ya, betul. Termasuk yang direktur operasionalnya PT Garuda gitu ya. Garuda. Oke, Garuda Indonesia. Oke. Itu juga alumni Gunadarma. Pernah juga ada yang menjadi duta besar, ya kan? Termasuk juga di Kementerian Keuangan tuh ada beberapa. Termasuk Kementerian Dalam Negeri, di Kominfo, yang level-levelnya sudah eselon gitu ada beberapa. Ada nggak dari bidang kemahasiswaan yang bikin Pak Teddy sampai saat ini inget terus karena prestasi daripada non akademiknya? Alumni ya? Iya alumni. Sejauh ini ada, tetapi Yang catur itu mungkin ya salah satunya. Yang jago catur itu kan? yang Susanto. Susanto Megaranto. Iya, itu salah satunya. Salah satunya itu membawa nama besar Indonesia ya. Yeah. Gunadarma tuh hingga saat ini kalau yang dalam konteks memang mereka aktif di organisasi mahasiswa ataupun di bidang-bidang olahraga dan lain-lain. Gunadarma seperti catur itu kan banyak melahirkan Grandmaster ya. Ya, ini ada lagi kader-kader yang baru kuliah tingkat 1, tingkat 2 nih Pak Alvin. Udah ada kadernya Pak? Calon Grandmaster. Udah ada? Udah. Oh itu baru 1 step, 2 step lagi udah bisa jadi Grandmaster. Nah, kalau itu sebenarnya memang sesuatu yang memang menjadi keunggulan yang luar biasa ya untuk cabang itu ya. Berarti memang serius latihan. Serius. Ya? Betul. Oke. Betul. Karena itu sudah membawa nama Indonesia kan. Ya, tadi masuk Gunadarma sekarang kan kalau saya coba komunikasikan gitu. Mereka ada yang tanding di Spanyol gitu ya. Ada yang di Filipina gitu. Karena nggak kedetek semua ya Pak ya? Betul. Karena kan event yang memang sudah digeluti di internasional itu kan seperti maraton juga kadang-kadang. Ada di negara ini, ada di negara ini. Nah, kan. Karena mereka untuk salah satunya mengejar rating, ya kan, mengejar capaian-capaian itu yang dinilai oleh Federasi Asia dan dunia itu mereka otomatis mengikuti itu. Gitu salah satunya. Iya.
Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak Teddy, Ya. ada calon mahasiswa juga yang mau masuk Gunadarma. Gunadarma itu ada 53 program studi Ya, dari betul mulai sekali. Diploma 3, S1, ada lagi sekarang program Sarmak, Ya. kemudian S2, kemudian S3. Yang jadi pertanyaan, saya ini harus milih program studi apa yang bagus di era sekarang ini nih Pak? Baik. Digital gitu. Betul. Gunadarma itu sudah lama menyiapkan program studi selain yang reguler, D3, S1, itu ada program studi tadi yang Pak Alvin sebutkan, sarjana magister. Sarjana Fast magister. track. Fast track ya. Fast track. Oke. Beberapa perguruan tinggi negeri baru memulai beberapa tahun ini dan kita sudah duluan. Sudah 10 Ada tahun juga ada. program yang begitu ya? Oh sudah, kita sudah 10 tahun. Kalau tidak salah. Saya pernah bawa angkatan 1 fast track di Fakultas Ekonomi itu ke China itu 2011 apa ya? Dalam rangka Mereka harus karena kita punya kerjasama, mereka 4 bulan mendalami juga ya. keilmuan di sana, iya. Riset jurusan ekonomi. ekonomi, Oke. gitu. Di Fakultas Ekonomi itu ada 9 yang saya bawa ke sana, gitu. Dan mereka karena memang dituntut harus selesai risetnya, nah mereka mendalami di sana, diskusi dengan lause-lause di sana gitu, dosen-dosen di Kingdom University, Kingdom College di China. Itu dan sampai sini luar biasa selesai. Bahkan masih ada yang mengajar di sini, alumni itu banyak yang mengajar, banyak juga yang berkarya di kementerian, di luar, Oke. di industri, gitu. Itu menjadi sebuah kebanggaan kita juga Iya pastilah. sebagai contoh. Jadi itu makanya saya katakan di samping program yang reguler, ada program yang sifatnya sarmak, bahkan ada profesi sekarang. Nah, yang jelas sekarang konteks karena kita punya akreditasinya hampir mayoritas unggul semua, ya kan? Untuk S1 ya, D3 itu kan unggul, banyak yang unggul, hampir semuanya unggul. Itu otomatis ya pasti kita juga punya bergening di semua program studi, gitu. Dan itu kan bisa dicek, Ya, bisa betul. dicek di webnya Gunadarma, bisa diceknya di webnya Ban PT juga atau lembaga akreditasi. Nggak cuman ngomong doang gitu Tidak. ya Pak? Itu Nggak ada bisa realnya. pakai. Iya, oke, Iya, oke. dan itu bisa dicek. Nah, artinya kalau Pak Alvin tanya bidang mana yang yang menjadi pilihan, saya cuma bisa menjelaskan bahwa di samping passionnya calon mahasiswa itu, oke, mereka contohnya ngambil bidang apa? Contohnya ilmunya, akuntansi kah, ilmu komunikasi kah, atau informatika kah? Oke, kalau passionnya di sana katakanlah, atau di bidang lain, itu harapan saya mereka tuh juga harus berani menumbuhkan internal mission, misi pribadinya harus muncul. Saya kalau ambil bidang ini, memang semangat saya di bidang contohnya akuntansi, contohnya gitu. Saya akan pelajari, tapi misi internalnya, contohnya pengen menciptakan aplikasi Oh. gitu ya, Iya, akuntansi berhubungan sama teknologi sekarang. Mereka mau nggak mau harus dipelajari pelan-pelan bagaimana bicara masalah menyinggung data besar tentang aplikasi itu, bicara masalah katakanlah pemrogramannya, ya kan? Kan dunia sekarang kita nggak bisa menutup Iya. diri ya Pak, karena bidang sosial, ekonomi dan humaniora itu memang bidang yang memang aplikatif sekali untuk menerapkan bidang-bidang teknologi. Kan memang digital bisnis ya, digital finance, digital ya kan? bisnis. Otomatis tuh. Nah Saya sekarang masih ingat kalau ngomong Pak Teddy ngomong digital bisnis, jadi inget sales door to door. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. betul sekali. Itu kan perjalanan luar biasa ya. Lanjut. Itu artinya cikal bakal itu kan Iya. sekarang dikemas lewat teknologi, ya kan? Sekarang door to door-nya bisa live loh Pak, Iya. ya kan? Live. Justru mereka yang datang ya, bukan kita yang datangin mereka gitu ya. Mereka Oke. menanti. Iya, iya, Kapan betul. jam live-nya kan gitu. Seperti yang tadi Pak Abin sampaikan, nanti siang kan ada live tuh. Betul. Ya kan? Ya PMB UG, oke. PMB UG kan gitu ada live. Itu banyak yang nanti itu Iya, pasti. iya. Karena orang akan menanti ini seperti apa nih? Informasi, update gitu ya, existing yang terjadi sekarang dan seterusnya. Nah itu menjadi sebuah hal yang memang menarik. Makanya dikaitkan dengan bidang apapun, ditambah satu hal yang memang punya keunggulan di Gunadarma adalah collaboration antar mahasiswa dengan dosen. Saya membina mahasiswa sistem informasi, padahal saya bidangnya ekonomi. Oh iya. Itu banyak, sering.
Oke. Nah, kenapa dalam konteks bisnis saya mungkin bisa cerita banyak. Oke, punya pengalaman apa, saya punya konsep apa. Dari sisi mereka ingin membangun sistemnya, ya kan, seperti apa nanti kekuatan sistem itu sendiri. Sejauh mana sistem itu bisa terpakai lama gitu ya, dan seterusnya, dan punya value seperti apa, itu kan harus discuss dengan lintas. Karena orang IT juga harus tahu dasar ekonominya juga. Betul, Pak Ben. Nah, di kita di Gunadarma itu yang memang keunggulannya di situ. Sehingga kolaborasi antara Fakultas Teknik Mesin, Teknik Sipil dengan ekonomi gitu ya, bidang psikologi ya kan dengan bidang informatika, itu kan smoothnya cepat banyak. Makanya karya-karya kolaborasi yang memang nyata dan memang terpakai gitu, bisa diaplikasi, digunakan. Itu kan di kita alhamdulillah sejauh ini cepat. Itu bagi saya keunggulan yang luar biasa. Gitu. Di samping artinya bahwasannya boleh nggak saya mengatakan bahwasannya apapun jurusan yang dipilih oleh si calon mahasiswa di Gunadarma selain dari komputer itu ada sistem informasi dan sistem komputer, misalnya ekonomi, kemudian psikologi, mereka juga akan disuguhi, mereka akan mempelajari dunia digital, maksudnya begitu? Betul sekali. Itu dari tingkat 1. Jadi dari tingkat 1. Dari tingkat 1 itu sudah belajar di komputer lah Iya, istilahnya. sudah ada mata kuliah yang memang berhubungan dengan basic itu dikenalkan. Jadi itu sebagian dari apa ya? Ya memang itu sudah lama divisikan oleh Gunadarma. Sudah lama. Makanya di bidang-bidang sosial humaniora, komunikasi, psikologi, sastra, ya kan sekarang ada sastra Tiongkok. Tetap Alvin semua di ekonomi syariah. Dan lain itu tetap semua diberikan basic mengenal, termasuk ya manajemen informasi sistem, basis data. Gitu. Saya dulu kuliah mempelajari basis data, saya bingung Alvin, waduh gimana caranya ya? Apa yang harus saya pelajari kan gitu? Kan ini nggak kenal. Kita di bidang ekonomi kan nggak kepikiran kan gitu ya. Waduh, basis data nggak salah nih mata kuliahnya gitu ya. Belajarlah, oh gini caranya, bikinlah tuh flowchart, oh begini turunannya. Ya lama-lama kebayang, oh terpakai. Ternyata dalam mengkonsep sebuah sistem, kita bekerja di bidang keuangan, alur kas itu, flow penggunaannya seperti apa, in out-nya, itu kan ada flowchart-nya. Nah itu berhubungan sama basis data. Nah yang tadi Pak Teddy bilang bahwasannya Gunadarma itu memiliki 3 superkomputer. Iya. Superkomputer ini nggak bisa dibayangkan ya, namanya juga super loh. Dan biasanya itu superkomputer itu hanya digunakan oleh industri-industri yang besar, PT-PT yang besar gitu. Nah, si superkomputer, 3 superkomputer ini ada nggak kesempatan untuk disentuh, untuk digunakan, untuk dipakai oleh mahasiswa selain program studi komputer? Contohnya ekonomi yang tadi Pak Teddy bilang. Dipakai. Mereka akan menggunakan itu juga? Kan mereka ada lab. Ada laboratorium, baik laboratorium digital atau laboratorium yang memang mereka harus hadir di lab. Saat ini kan kita menjalankan multi channel belajarnya kan. Jadi maksudnya? bisa multi channel itu ya bisa belajar secara video conference, lab gitu, bisa juga disupport dengan lab broadcasting, bisa dengan virtual class, bisa mereka langsung juga belajar yang offline. Nah kalau memang labnya memang harus datang offline, mereka kan offline. Nah kalau memang harus menggunakan superkomputer yang sudah di plotting, dijadwal, disetting oleh Bapak Ibu yang bertugas memplotting itu kan banyak mahasiswa, banyak lab, banyak kelas, itu dipakai. Itu nggak khusus buat bukan gaya-gayaan gitu, bukan. Tapi memang benar digunakan gitu. Digunakan. Ya? Oleh semua mahasiswa. Iya. Sesuai dengan bidang dan mata kuliah atau praktikum yang memang berhubungan sama itu. Sejauh disupport, insya Allah disupport. Oke. Nah, apalagi terkait dengan tadi saya katakan ada juga kelompok studi dosen, pusat studi. Yaitu harapannya ya memang didorong terus lah untuk gunakan supaya ya kebermanfaatan dan karya inovasi tadi saya katakan, transformasi di mana kita juga harus terus membudayakan tumbuh kembangnya riset, karena bagaimanapun kan diakui riset itu kan penilaian cukup besar dari sisi institusi, di sisi kinerja dosen, bahkan penentuan bagi karya-karya mahasiswa.
Nah, saya Semangat itu kita tinggi, insya Allah. iya, haruslah. Karena memang ini adalah bukan titipan apa ya? Titipan ini adalah masa depan yang harus kita ciptakan benar-benar ya, Pak. Nggak tahu nanti 2006, 2027 itu seperti apa dunia digital. Apalagi kemarin sudah dimulai dengan AI, IoT dan lain sebagainya, Iya, Pak. iya. Artinya program studi lain yang non komputer memang harus juga mengetahui dan perkembangan-perkembangan itu ya, Pak. Iya, kenapa saya katakan insya Allah tidak begitu sulit lah ya bagi bidang-bidang tadi saya sebutkan. Satu yang tidak boleh kita lupa adalah visi Universitas Gunadarma itu kan memang selain ingin memberikan kontribusi nyata bagi apa ya bagi pengembangan negara katakanlah gitu ya, SDM melalui Tridharma. Tadi yang cukup bagus itu di kita karena kita kan adaptif dan transformasinya jalan. Adaptif Bagus ya. ya. Adaptif. Oke. Contohnya Pak Alvin katakan, Gunadarma tiba-tiba punya superkomputer. Nah, kan kita harus adaptasi dengan cepat. Baik prodinya, dosennya. Apalagi Gunadarma yang memang menurut saya cukup bagus, cukup smooth itu adalah kesempatan dosen itu disekolahkan kan tinggi di Gunadarma. Oke. Nah itu kan mau nggak mau, mereka otomatis riset dong, namanya dosen disekolahkan S2 S3. Iya. Nah riset-riset itu nanti didorong tuh, yang memang berhubungan sama katakanlah program-program terbaru, ya termasuk juga yang berhubungan sama AI, otomatis kan Pak, itu otomatis mereka didorong ke sana dari sisi apa ya, sampel seperti apa, dalam sisi uji coba seperti apa, dalam sisi katakanlah objek seperti apa. Belum klasifikasinya itu kan didorong ke sana untuk pasca sarjana S2 S3, bahkan tadi untuk program-program yang unggulan seperti Sarma atau juga di program reguler yang ada mahasiswa yang memang berani ke arah sana itu kita dorong karena kan sisi itu jalan terpakai, sisi untuk pengembangan buat kompetisi mahasiswa kan kita dorong juga. Oke, Gitu. satu pertanyaan terakhir sebagai penutup dijawab dengan singkat oleh Pak Teddy dan meyakinkan kepada calon mahasiswa. Baik. Gunadarma ini punya beberapa moto, punya beberapa jargon. Gunadarma untuk Indonesia menciptakan insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Tapi saya yang paling menarik, Gunadarma selalu mengatakan masa depan diraih saat ini. Apa maksudnya? Baik, masa depan dari saya ini itu kan memang sudah cukup lama. Karena artinya ketika calon mahasiswa, orang tua melihat perkembangan profiling lah tentang Gunadarma, itu menunjukkan bahwa keputusan di awal itu menunjukkan kita akan melihat masa depan. Gitu. Ya, betul. Saya kan alumni Gunadarma Pak Alvin, dan saya kan juga tidak menyangka bisa internasionalisasi kan gitu nggak nyangka juga bisa berkecimpung di kesempatan interaksi dengan kementerian, dengan departemen lembaga, bahkan industri yang sangat luas. Bahkan ada kesempatan di Gunadarma ya kita sudah keliling juga dari Aceh sampai Papua dengan tugas-tugas yang diberikan. Artinya apa? Itu tadi masa depan diraih saat ini. Itu sangat-sangat terbuka dan luas. Dan saya katakan sama mahasiswa jangan batasi. Kesempatan sangat luas. Eksplorasi terus. Searching harus kuat, diskusi harus kuat, belajar dari experience dosen dan institusi sehingga Anda bisa menemukan masa depan di saat ini. Nggak bisa singkat itu Pak. Ya, Karena memang harus detail. Itu paling singkat Pak. Pak Teddy, terima kasih. Terima kasih Pak. Salam untuk teman-teman mahasiswa yang berprestasi, Baik, terutama yang non akademik. Nanti kita basket bareng. Oh, badminton siap. bareng. Boleh. Bisa kalah saya kayaknya. Pak Teddy sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu narasumber kita dari Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa. Beliau juga dosen Universitas Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM. Beliau juga nanti hadir di live TikTok jam 1, jam 13, pukul 13 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin mengetahui banyak tentang pendaftaran mahasiswa baru, bisa juga menghubungi hotline-nya di 1-500-158. Kita kembalikan ke Mardika Adi. Silakan Dika. Si Alvin, terima kasih juga sahabat Megasound sudah menyimak yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanakadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga pendengar Yuji Radio dan pemirsa Yuji TV, MGS TV Sukabumi, juga Sangaji TV Yogyakarta. Saya Mardika Adi, insya Allah Info Yuji yang kembali lagi di hari Sabtu jam 9 pagi. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.